Nah sekarang kalau bagging itu lebih baik sebetulnya berdua, bukan sendiri ya. Kalau sendiri berarti kita di atas kepala pasien seperti ini. Nah ini yang menyudut ini di os nasal sini ya, tulang hidung seperti ini. Gitu ya. Ini sendiri ya, ini sendiri. Nanti berdua saya contohin. Nah ini sendiri seperti ini, bukan begini ya, tapi tangan kita yang sebelah kiri atau kanan, huruf C ini kita melingkar di sini. Kita tekan ke bawah C. 3 jarinya ini angus mandibula kita angkat ke atas ya. Ini namanya teknik CE. CE. Setelah itu kita tekan yang kuat, 3 jari angkat ke atas, pompa. Baik ya. Nah, ini adalah cara melakukan bagging ya. Mana tadi? Mau tiduran. Ya, nah ini namanya teknik bagging untuk yang sendiri, gitu ya. Nah jadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3 sampai dengan 2. Kalau sudah 20, kita cek nadi dan cek nafas lagi. Nah tadi saya perhatikan ada cek nadinya ada yang begini ya, begini ya. Coba Anda raba jakun masing-masing. Kayak gini ya. Tengah dulu, di tengah dulu. Tengah sini jakun. Oke, dari trakea geser ke samping dikit. Ada nggak keraba? Jangan sampai samping leher ya. Kalau nggak keraba keluar. Kalau nggak raba juga sini ke depan ya. Oke, raba gini. Sebelah kanan apa kiri? Kanan ada, kiri ada, boleh ya? Jangan kiri aja, coba pegang. Ada ya? Ada. Nah, jadi kalau Anda tadi megangnya begini kan artinya di pinggir leher ya. Di pinggir leher kan nggak ada. Jadi ada di samping jakun sini ya. Ini namanya nadi apa? Karotis ya. Nah, ini kalau bagging sendiri. Sekarang kalau bagging yang berdua gimana? Jadi satu orang tetap ada di atas kepala pasien, dia megang maskernya. Ini ya. Satu lagi yang bagging. Coba daripada duduk sini. Nah ini kalau baggingnya berdua ya. Jadi tetap yang di atas kepala pasien itu CE cuma 2 tangan. Kayak begini. Nah gini ya. Nah satu lagi di samping bagging. Bukan megang ya, bagging. Iya, pompa. Nah ini kalau bagging yang berdua, makanya kalau bagging lebih baik berdua, bukan sendiri. Kalau sendiri kan capek, tangan kiri megang terus ya. Nah kayak gini. Ini juga sama hitungannya, gitu. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, blow. Oke, 1.000, 2.000 sampai dengan 2. Paham sampai sini? Nah jadi bagging itu tekniknya sendiri. Berarti kita dari atas pasien seperti ini, CE, gitu ya. Kalau berdua, berarti satu CE kanan kiri, satu lagi yang pompa. Jelas ini? Oke. Apa? Oh ya udah. Gimana saya lupa? Teknik apa? Ya kalau berdua penolong dulu. Oh iya, jadi tadi kan kita CPR hanya satu penolong ya. Kalau 2 penolong, kan tadi udah 30 ya. Ini kan satu lagi pompa nih. Oke, misalkan ini 30. Oke, udah 2 menit. Nah ini pada saat di bagging ini diangkat ya. Jadi seperti 1, 2. Ini kompresi lagi 30. Saya bagging lagi 2. Nanti kalau sudah 2 menit, makanya pakai metronom tadi ya. 2 menit. Nah gantian. Yang tadi yang kompresi jadinya bagging, yang tadi bagging jadi kompresi. Gitu ya. Nah jadi kalau berdua itu setiap 2 menit ini kita tukar posisi. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada mau tanya dulu? Basicnya sama kayak tadi, kompresi, ventilasi. Basicnya sama, ya. Cuman ini kan berdua, jadi 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Lakukan selama 2 menit. Langkah-langkahnya sama.
Langkahnya sama ya, cuman pada saat kompresi dan ventilasi ini kombinasi kayak begini. Ini kompres. Oke, jadi misalnya saya 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30. Ini 2 kali. Atau bilang 1 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 8, 29, 30. Pompa lagi. 1, 2. Lakukan selama 2 menit. Kalau sudah 2 menit, cek lagi nadi, cek lagi nafas. Nadi dan nafas yang masih belum ada, diapain lagi? RJP lagi. Posisi saya tuker. Kan istirahat saya. Nah, gantian lagi. Ini yang tadinya ventilasi jadi kompresi. Jelas di sini? Jelas ya? Makanya ketika kalian posisi tadi sambil koreksi ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan 3 siklus ya, jangan berubah, Anda jangan ngapa-ngapain. Jadi posisinya kalau misalnya dia penolong 2, ya kita gini, hanya angkat gini. Jadi kita nggak berubah gini dulu, ya, apa dulu gitu. Makanya si penolong memang harus oke, jangan penolongnya asma, ntar dia juga yang pingsan, ya kan? Tadi makanya aman dirinya si pasien, aman juga si penolong juga. Udah lagi. Udah. 1 penolong udah, 2 penolong udah ya. Saya sih pengen ada AED ya. Cuman tahu punya nggak di sini? Ada yang tengahnya bolong, ada yang pinggirnya dia bolong juga ya, kanan kiri. Nah kalau di sekarang mayoritas yang udah kanan kiri celah ya, udah nggak di tengah bolong ini ya. Karena kalau di tengahnya bolong, apalagi tidak dibungkus ya, taruhnya di laci. Ntar ada laba-laba di sini gimana ya? Ya kan? Nah, oke. Nah, ini namanya OPA, oropharyngeal airway. Ya, jadi kalau ada yang nyebutnya gudel, ada yang nyebut mayo, itu merek. Tapi namanya adalah OPA, oropharyngeal airway. Kan ada ya di buku juga ya, tadi didaftarin OPA. Nah ini, sebelum kita masukkan, kita ukur lebih dahulu. Ya. Nah, kita ukurnya adalah dari sudut bibir sini ya ke angulus mandibula di sini. Ya. Nah, atau kamu sini. Ya. Ya. Ini. Hah? Iya, tiduran. Oke, ya. Siapa mau begging? Mau begging? Mau begging? Oke, nah jadi ini OPA dari sudut bibir sini, maaf ya. Opa dipasang opa. Dari sudut bibir sini sampai angulus mandibula sini, rahang sini sudut. Ya. Nah jadi ini sampai ujungnya angulus mandibula ya. Jadi seperti ini. Bibir, nah ini angulus mandibula. Pas ini kurang banget. Mau pulang. Nah ini ada lagi yang lebih besar lagi, ada yang kecil lagi. Pokoknya ukurannya semacam sesuaikan. Nah itu sesuai ya. Nah cara masukkannya ya. Ini ada 2 teknik ya. Ada masukkan langsung menggunakan tong spatel, ada menggunakan manual. Jadi kalau tidak menggunakan tong spatel, kita masukkannya berbalik ini dulu. Ya, jadi kita buka kolam pinjar, masukkan terbalik sampai ujung ini menyentuh palak tumor. Setelah itu putar 180, baru kita dorong ke bawah. Gitu ya. Udah. Di slide. Udah kan? Nggak kelihatan. Jangan ya. Nah jadi ini OPA. Kita ukur dulu kayak tadi sudah, ini sudah. Nah nanti di dalam itu seperti ini, yang kuning OPA-nya nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya udah ntar saya kirim ya. Iya Pak. Nah ini, jadi kita tinggal sesuaikan aja. Udah? Jadi kebayang nggak OPA masukinnya terbalik dulu, putar 180, baru didorong ke belakang, ke bawah.
Ini ya. Ini ya. Oke, ini ya. Jadi masuk terbalik seperti ini. Setelah itu putar 180, 180 ya, baru tekan ke bawah. Nah kayak gini ya. Nah baru tekan gini. Ini tidak usah di plester ya. Nah jadi ini digunakan pada pasien yang tidak sadarkan diri, ya, yang tidak sadarkan diri. Udah? Pacar kamu ngorok nggak? Hah? Enggak? Kayaknya. Oh, kok tahu? Lipo kok. Ntar kalau ngorok, ntar dipasangin opa ya. Ya? Nah ini kalau misalkan nanti Anda praktek di rumah sakit, di UGD atau ICU, terpasang opa, terus opanya ada usaha pasien untuk didorong pakai lidah. Berarti ini artinya apa? Pasiennya sadar nggak? Sadar. Berarti opanya dibiarkan atau dilepas? Ya, kan pasiennya sadar, gitu ya. Nah, jadi saya nggak tahu dulu saya di RSUS ini pakai di plester segala ya. Terus kalau kedorong-dorong, plesternya ditambahin lagi. Ya. Ya, jadi akhirnya apa? Ada bisa menyebabkan luka ya, luka di jalan nafasnya. Nah, jadi ini opa. Jadi ukurnya dari mana? Dari sudut bibir sampai angulus mandibular. Oke, setelah itu masukannya gimana? Masuk terbalik sampai ujungnya menyentuh palatum. Setelah itu sudutnya kanan apa kiri? Sama aja ya. Oke, setelah itu ya, ini bukan bonekanya ya. Oke, baru itu udah selesai. Ini namanya oropharyngeal airway, gitu ya. Oke, belakangnya kacamata siapa namanya? Pasang opa. Oke, pertama harus diukur dulu ya. Kamu ngomong. Pada saat pertama melakukan RJP, kalau udah ketahuan pasiennya cardiac arrest, opanya ada, langsung dipasang ya. Jangan nunggu RWC baru dipasang. Jadi begitu udah ketahuan pasiennya nggak sadar, sedang di RJP, berarti ada satu orang lagi yang ngambil opa, langsung pasang opanya. Gitu ya. Udah? Oke, ada lagi? Perlu diganti atau enggak? Oke, kalau opa ini nggak usah diganti ya. Tapi sekiranya misalkan udah 3 hari ini lengket karena ada secret, ya. Jadi plister gitu ya. Nah, di suction bekasnya kan ada ya. Nah ini bisa kita ganti. Karena kan apa? Secret kalau numpuk di sini di suction bekasnya bisa menyebabkan apa? Sumbatan jalan nafas. Penumpukan secret. Sumbatan jalan nafas. Iya. Nanti malah numpuk, malah udaranya nggak bisa masuk ke sini ya. Yang pertama. Terus yang kedua bisa menyebabkan apa? Infeksi ya. Infeksi jalan nafas dikarenakan adanya secret yang nyangkut di sini terlalu lama. Ya. Oke, sudah. Ada yang tanya lagi? Terima kasih tadi praktis. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya, tanya lagi silakan. Yang paling penting adalah nanti ketika kalian ini kan pentem ya, jadi kalian merasa yaudah pakai pentem saya genjot-genjot aja, saya cek pegang-pegang aja. Tapi kalau di pasien tidak semudah itu, so kalian boleh lakukan itu antara teman ketika mereka nandika, ketika Anda mau position di nika, tapi nanti genjotnya di sini ya dengan temannya, atau recovery position Anda boleh dengan temannya, karena nanti ketika ketemu sama pasien tidak semudah yang seperti Anda bayangkan ya, apalagi pasang opa yang pasiennya misalnya kejang, atau pasiennya memang sudah ada penumpukan sputum sebelumnya, atau pasiennya tidak kooperatif, misalnya pasiennya somnolen ya, atau pasiennya mungkin apatis, yang pasiennya tidak kooperatif lah gitu ya. Jadi bisa jadi hal-hal yang misalnya pasiennya pakai gigi palsu ya, ketika kalian pasang pernah kejadian juga giginya patah gitu kan ya. Nah, jadi memang teknik-teknik tersebut
perlu dilakukan. Jangan, kalau ada pasien seperti itu, misalnya besok ada kesempatan kalian lagi praklinik didampingi sama kakaknya, Kak itu namanya opa ya, gitu ya. Kalau orang zaman dulu disebutnya gudel. Nah, gudel ya. Jadi kalau nanti dia ambilin gudel, what is gudel gitu ya? Pasti anak gudel ya gitu ya. Nah, namanya opa, orofaringeal airway ya. Nah, dan tadi berbagai ukuran. Nah, nanti kalau mungkin dari yang pertama tadi ya, dari CPR dulu. Indikasinya kan pada pasien who is it? Your student. Jadi CPR itu kan artinya bantuan hidup dasar. Nah, membantu pasien yang mungkin tadi ada yang tersedakkah, ada yang tenggelamkah, ada yang hanya pingsankah dan sebagainya. Jadi jangan kalau ada pasien pingsan jangan dipencet jempolnya ya. Nanti teriak terus apa? Kesurupan gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau ketemu sama pasien di jalan tadi sudah benar sekali bahwa aman dirinya, diri pasien, diri penolongnya itu sangat penting. Kalau tadi tenggelam ya pindahin dulu ke pinggir pantai atau mungkin ke pinggir kolam renang. Kalau tadi ada yang kebakaran dipindahkan dulu gitu ya. Jadi itu aman diri. Yang kemudian yang kedua tadi call for help ya. Ada call for help. Call for help tuh minta bantuan. Nah, kalau bisa malah kalau dia keramai seperti ini jangan tolong ini dong pasiennya ambilin AED. Tadi gini, siapa? Lu kali, lu aja. Tapi kalau lagi dalam ramai bisa jadi gini, ibu panggil bantuan, telepon puskesmas misalnya gitu, atau telepon klinik terdekat atau misalnya bantuan lah gitu ya, atau ambil AED dia apa gitu ya. Nah kalau di keramaian biasanya mungkin AED tidak tersedia ya, tapi kalau di rumah sakit atau mungkin kalau di Indonesia ya jarang ya ada AED. Ada di mall gitu ya mungkin ada, tapi kalau enggak ya kita bisa langsung nunjuk apam gitu ya, jangan asal siapa ya yang minta bantuan ya gitu ya, dan kita langsung make sure bahwa kamu ambil jadi saya gitu ya, jadi langsung gitu. Jadi kita nggak tolong ada pasien tidak sadar, ada juga videoin dulu ya kan. Nah videoin dulu dalam 6 detik pasien udah meninggal. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian saya tidak mau besok ketika exam praktis ada yang kukunya masih panjang. Masa tolong pasien kukunya panjang-panjang macam tuh tadi pasiennya kena baret lah, kena apa, ada siapa yang kukunya ya tidak ada pakai yang berwarna tapi kukunya masih panjang-panjang. Besok exam tidak boleh lagi, kalau masih panjang tidak boleh ikut ujian praktis ya. Jadi kukunya, terus kemudian tidak boleh pakai aksesoris tadi ya. Tadi Reza masih pakai aksesoris pakai jam tangan aja yang mungkin minimalis lah, atau pakai cincin yang berharga berkilau gitu ya. Itu jangan dipakai lagi. Jadi tadi kuku, terus kemudian posisi look, listen and feel. Ketika look, listen and feel, apa maknanya look, listen and feel? Kan kalian merasakan apa? Posisi tangan ini kan untuk melihat. Nah tadi ini ada krikoid sini, kemudian pindah geser sedikit sudah kerasa. Jadi ketika kita periksa pasien, ini posisi ini pegang tengah sedikit, kita garis sedikit, oke, ada. Nah, ini posisinya. Jangan asal gini aja, asal gini. Ini Anda bukannya ini malah meraba-raba, tidak. Oh, nggak ada nadinya, padahal salah di sini. Di sini ada nggak kira-kira? Ada. Jadi ketika ada sini hanya geser 2 cm lah. Kalian langsung ada, gitu ya. Nah, ketika ini dan ini tidak boleh ditekan. Nanti pastinya jadi menyumbat jalan aku, jadi hanya meraba sederhana ya. Nah, ini kemudian diraba seperti ini. Ketika kalian dengar begini, maknanya adalah mungkin tidak ada hembusan yang bermakna, tapi ketika ini diraba tidak ada juga ada pergerakan dada, diartikan bahwa mungkin dia tidak ada nadi, tidak ada nafas. Jadi kalian posisi seperti ini. Tadi ada tangannya begini Pak temannya. Apa yang kalian lihat? Benar nggak? Apa yang benar nggak posisi gini? Kenapa? Ini posisinya seperti ini. Kita membuka jalan pasien, kita meraba seperti ini. Oke. Kalau dia memang snoring itu terdengar, atau dia gargling, dia misalnya tenggelam itu air masih ada di sini. So kalau mungkin di film-film langsung mot gitu ya, langsung gitu ya, udah ada lagi, malah air akan masuk. Nah, jadi maka
kita mungkin di sini ada snoring atau gargling ya, ada terdengar suara di mulut. Mungkin posisi pasien dengan nanti RJP air keluar sudah selesai gitu ya. Oke, ketika tadi ini tidak ada, baru kita posisi resusitasi jantung parunya dengan CPR-nya. Ini kenapa nggak boleh gini? Bukan nggak boleh, capek gini. Capek di posisi gini. Tapi ketika posisi kuda-kuda siap ini ada di tengah. Kita di tengah pasien, ini standby. Kemudian ini langsung taruh di tengah sini. Ini posisinya tegak. Kemudian dia dorong. Ini mau sampai 30, nggak akan sampai. Tapi ketika kalian ini gini, capek nih. Ini di sini sakitnya, terudahan HMP. Aduh, gitu ya, posisinya jadi sakit pinggang. Nah, jadi posisi seperti ini, kemudian ini. Nah, kalau jantung posisinya seperti ini, kalian jangan di perut atau di tengah sini, di tengah-tengah antara. Kalau kita mungkin ininya dengan putih susu sejajar gitu ya, jangan ke atas, ada yang di sini, di leher. Sternum mandibularnya patah nanti sini kan, atau terlalu sini, di sini ada posta, patah kan postanya. Nah, maka tadi saya bilang boleh, apalagi kalau perempuan kan ada payudara, belum payudaranya besar, ya. Akhirnya kita genjotnya agak lebih ekstra tuh, ya, karena mungkin bisa jadi ada banyak lemak atau pasiennya gemuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian boleh cek yang kurus, yang gemuk, posisi tangannya gimana, nanti genjotnya ya tetap di sini ya, kecuali temannya bersedia untuk dilakukan CPR ya. Posisi seperti ini. Nah, ya, ini kemudian ketika satu siklus jangan berubah, jangan tadi dulu ya, gitu kan, itu kan berubah lagi, tapi lanjut. Kemudian satu siklus lagi, misalnya dia tadi per 2 prolog, kita udah ready lagi tinggal gini. Karena pasien itu jantung ngisi ngompa. Kalau kalian cuma gini, ini jantungnya cuma gini doang, tidak gitu ya. Jadi nanti posisinya dia gini. Oke, tadi posisi Lucklister and Feel-nya, terus kemudian posisi ininya sama Corval head, jangan cuma tolong ambil ini atau ambil AED gitu. Kalau misalnya mungkin AED tidak tersedia di jalan, ya kamu tolong panggil puskesmas sekarang gitu ya. Bu, telepon ini, Bu, amankan HP-nya gitu ya, amankan tasnya gitu ya. Yang mana mau tahu di mana ya, pokoknya ya. Kalau pasien ada kecelakaan kan kita di jalan raya, kita nggak tahu dia siapa. Nah, jadi makanya kita sudah tidak lagi remote, kita hanya melakukan CPR saja ya. Kemudian evaluasi berikutnya, recovery position. Nah, coba yang perempuan, ayo sini. Nah, ini yang lebih simpel, jadi pasien. Ayo sini. Yang kecil, aja. Atau mau saya bikin pingsan? Oke, ayo. Ayo, yang benar yang mana? Ini nanti kalau ujian salah kan juga salah kan? Ayo. Ya. Nah, pegang kaki, jangan pegang betis. Jangan ini. Bisa jadi dia ada fraktur. Oke. Bisa nih. Itu pasnya kooperatif sekali ya. Enak nggak? Jadi recovery position atau posisi pemulihan tadi kalau ini nggak bisa ngomong ya. Nah, jadi itu juga penting supaya apa tadi, misalnya ada saliva atau pasiennya pos kejang atau pasiennya memang ada stroke, tidak bisa ada gangguan menelan, ada masalah hipoglosus dan sebagainya, dia bisa langsung keluar. Jadi recovery position tadi mungkin harus belajar lagi. Kemudian rescue breathing ya, nanti belajar lagi dengan tekniknya satu orang atau dengan 2 orang, silakan belajar lagi karena posisi ini juga menentukan prestasi, menentukan oksigennya masuk atau tidak. Ini oksigen yang liternya lebih besar daripada nasal kanul. Jadi pasien yang mungkin diberikan nasal kanul 2-4 liter tidak efektif, saturasi oksigennya menurun 90% sampai 80%, nah kita bisa pakai bagging ini ya, kita pakai valve mask, kemudian kita berikan ke pasien ini liternya lebih dari 6 liter ya. Oke, kemudian
OPA tadi udah paham ya? Nah, jadi kalau pasang OPA ini juga ukurannya macam-macam. Ada yang untuk anak-anak, ada untuk baby, ada untuk dewasa, bahkan dewasa ada yang mungkin kalau orang luar negeri kan wajahnya bisa lebih besar ya. Nah, jadi misal ukuran OPA-nya bisa lebih besar. Jadi kita mengukur, kalau misalnya pasiennya pada anak-anak, hati-hati atau pada baby ya, biasanya neonatus juga bisa dipasang. Apalagi pasien kejang, supaya apa sih tujuannya dipasang ini? Apa tujuannya tadi? Ya, pasien tidak sadar, itu indikasi pada pasien tidak sadar. Apalagi untuk tidak menutup jalan nafas. Biasanya kalau pasien tidak sadar, lidah jatuh ke belakang. Oh, pernah lihat bayi tidur nggak? Nah, kalau bayi tidur tuh lidahnya jatuh ke belakang gini, karena dia belum punya refleks gas. Nah, jadi makanya bisa saja pasien ketika dia tidak sadar lidahnya jatuh ke belakang sehingga menutup jalan nafas. Makanya pasien dipasang OPA. Nah, jadi kalau dia ambil OPA, kalian dulu kira-kira kira wajahnya ukuran ini. Di sini juga ada ukuran di sini ya. Nah, di sini size 2 nih, size 2. Nah, ini namanya Goodell, ya, Goodell, makanya disebutnya Goodell. Nah, kalau orang zaman dulu namanya Goodell kalau sekarang ya. Nah, ini oropharyngeal, berarti mulut sampai ke paring. Nah, jadi oropharyngeal airway, membuka jalan nafas dari mulut sampai ke paring. Makanya pasiennya pakai ini. Kalau pasien sudah pasang ini, kemudian nanti materi ventilatornya kita di pertemuan praktis ya, kan ini kan dipakai ya jamnya ya. Analisa pikonya nanti kita alihkan lagi. Nanti pasiennya terpasang intubasi, namanya endotracheal tube. Ada ETT, dia dipasang lagi ETT, dipasang untuk ventilasi mekanik dan sebagainya. Jadi pasiennya macam-macam, udah terpasang ETT, di sini ada alat lagi untuk masuk ke paru-paru, masuk sampai ke mesin. Nah, mesin itu kita setting lagi, ada settingan. Nah, settingannya modenya juga sama. Kalau pasiennya sudah di resus, kemudian ada pasiennya juga dia bantuan jalan nafas, kita pakai ventilator mekanik, nanti itu pas terang. Dan kita di sini ada mesinnya, nanti kita coba, tapi settingan mode mesin ya, karena nggak ada pasiennya. Kalau ada pasiennya, mungkin nanti kita ketika praktek di ICU ya, baru kita bisa lihat. Oke, kemudian apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Jadi besok ujiannya untuk CPR dan ventilik dan kasusnya sama kayak yang dijelaskan oleh Pak Wafilah. Ya, misal tadi ada pasien nadinya nggak ada, nafasnya ada, nadinya nggak ada, nafasnya nggak ada, nafasnya ada, nadinya ada. Diapain ya ini? Ya pulangin aja, mungkin dia cuma hipoglikemi gitu ya. Nah, jadi nanti apa yang harus kalian lakukan? Yang pastinya melakukan CPR-nya dengan baik, kemudian tekniknya mau 1 siklus 3 siklus, pokoknya harus sesuai dengan siklus. Kemudian breathingnya ya, rescue breathingnya oke. Kemudian maknanya dengan misalnya recovery position kah ya, terus kemudian pasiennya mau dilakukan tindakan apa selanjutnya, apakah pasiennya kalau pasiennya yang menurut keluarganya dia sudah di terminal, sudah di akhir, sudah penyakit akhir, dia tidak perlu lagi do not resuscitation. Berarti pasiennya pakai gelang warna ungu. Nah, kalau kalian mendapatkan pasien dia pakai gelang warna ungu, kemungkinan keluarga atau family-nya tidak menyetujui ke pasiennya disakiti. Kan menurut kita masih ada harapan ya, kita genjot terus tuh, gantian begging lagi, masih ada harapan hidup. Tapi menurut keluarga tidak usah disakiti lagi, tidak perlu terpasang alat-alat lagi. Artinya pasien do not resuscitation. So kalau sudah ada gelang warna purple tadi, kalian tidak boleh melakukan resuscitation. Kalau kalian melakukan, kalian melanggar etik dan bisa dipenjara. Simple, tapi padahal kita mau menolong ya, tapi terlalu hektik karena si Rahmat tadi udah lulus BTCLS. Saking dia bisa genjotnya, melihat pasien macam itu dia langsung lakukan resuscitation. Padahal dia pakai gelang yang menunjukkan bahwa dia do not resuscitation. Oke, ada lagi yang bertanya? Ibu, kalau misalkan ujian itu kan masing-masing sendiri kan, nah itu kan ada orang yang piket, ada mahasiswa yang nemenin di ruangan. Nah itu kita bantu, misalkan kayak tadi kan ada 2 orang ya, yang satunya CPR, yang satunya tetap saya sendiri. Dia hanya saya tidak perlu phantom, saya hanya perlu phantom ini. So nanti besok kalian mungkin di saya kasih contoh kali ya, cuma digeser dikit sebentar. Nah, saya nggak biar masuk mobil.
Besok mungkin saja tekniknya, karena kalau OSCE itu tidak boleh ujian di bawah sini kan, OSCE harus depan dulu. So besok kalian pakai tangga, di sini saya udah pilihkan spinboard, ada alas, karena harus nggak boleh kita CPR ini kan lembut ya, moy. Kalau ini lembut, ketika kalian melakukan CPR pasti akan nyes ke bawah kan, jadi nggak efektif. So kalau dia di tempat tidur, misalnya pasien kalian lagi di IGD lah ya, lagi di darurat, tiba-tiba kode blue. Nah, kode blue berarti emergency. Yang satu ambil troli emergency, yang satu mungkin ambil AED atau sejenisnya, yang satu pasang spinboard. Spinboard itu papan untuk yang keras. Misalnya kalian pun kalau di jalanan batu-batu ya, misalnya ada pasir-pasir, kalau mau ada spinboard pakai spinboard dulu. Kalau enggak di sini ya bisa luka-luka juga gitu ya. Jadi kita pakai spinboard, kemudian kita naik sini. Nah, jadi posisinya gini. Jangan sekali-kali kamu melakukan CPR begini. Capek nih, besok pergi, aduh ya sakit. Jadi kalau misalnya besok pas kalian masuk ruangan ujian atau di rumah sakit, kalau di harapan kita rumah sakit jantung, hampir setiap detik kayaknya ada pasien-pasien seperti ini. Jadi pakai nanti ada tangga, kalian naik, kemudian pasang spinboard, mungkin saya udah pasangkan lah ya kalau misalnya besok. Kemudian kalian langsung naik, posisikan gini, langsung pasang kuda-kuda. Karena waktunya cepat kan? Pasien ventilasi udah quick tuh. Dan satu masukin obat, yang satu masukin apa? Kita biar fokusnya CPR ya CPR. Misalnya nanti pengujinya tidak ada nadi, tidak ada napas, Anda jangan. Iya, apalagi mau gini-gini panggil gitu terserah, boleh. Ya, mau pakai Anda actionnya, Pak, tolong Bapak, iya Bapak, tolong panggil Puskesmas gitu. Itu lebih hebat lagi ya, dijiwai gitu kan. Nah, tapi tekniknya jelek sama aja ya. Nah, ini posisinya langsung Anda boleh buka baju pasien. Ya. Nah, nanti besok kalau misalnya pasiennya itu ya udah posisi pasien seperti ini lah. Jadi buka, terus kemudian tadi dipanggil, Bapak, Ibu tidak ada, kemudian Anda berarti kita posisinya lagi terus nafas. Habis tidak ada, Anda langsung. Bentar lagi berhenti nih. Nah, ini udah kita tadi misalnya udah 3 siklus, kita cek lagi. Ya nggak ada. Nah, tadi jangan sekali-kali gini ya. Tadi kenapa? Nah, kalau ada yang videoin gitu ya, dicekek tuh sama perawatnya, pantesan mati gitu ya, namanya netizen ya. Nah, jadi gini, kemudian kita cek lagi, misalnya tidak ada, masukin diode, sambil nunggu temannya tadi bawa ambil bagging, inhalasi, ayo, cepat. Ayo, 2 penolong, gimana ayo? Ayo 2 penolong, ya. Cek, tangannya cek. CE, ini lagi. Itu nih bisa Ini, ninggol. Oke, lepas. Saya main dulu. Nah, saya udah genjot, udah selesai. Jadi ini nggak boleh bergerak sampai nanti. Nah, makanya nggak boleh pakai aksesoris kan? Sampai nanti pasiennya memang sudah mau pasang intubasi kan, misalnya kita sambil terus, misalnya tadi ada, sampai kapan sih kita melakukan ini? Sampai satu orang dong, ayo apa? Bukan garing jauh. Nadi. Sampai ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, ada respon ya, ada tanda kehidupan pasien ROSC tadi. Terus sampai penolong kelelahan, emang saya gini mulu sampai pagi ya kan. Nah, sampai nanti ada bantuan lainnya, misalnya dipasang intubasi, kita turun, kita udah selesai, ini terus bagging. Nah, ini terus bagging, saya sambil mungkin mempersiapkan ya perawat yang dokter yang mau melakukan intubasi. Kalau tadi pasien yang mau dipasang OPA ya kita juga cepat. Kira-kira kita udah tahu lah, ini ukurannya sudah tahu seperti ini. Kemudian kita pasang dan kita balik. Ini bukan udah ya, sampai nanti pasiennya dipasang intubasi. Pasien terpasang ventilator, pindahkan ke ICU. Gitu ya. Nah, makanya kalian harus bersih. Makanya harus pakai celana. Kemudian jangan pakai rok. Masakannya beda lagi. Nah, karena Anda harus naik tempat Tidur.
nanti saya bilang nafasnya nggak ada, nadinya nggak ada, apa, gitu ya? Nafasnya udah ada, nadinya nggak ada, apa? Ada Nafasnya nggak ada, nadinya nggak ada. Sampai kapan? Ya. Jadi kalau di tempat tidur ini kan empuk, jadi nggak boleh. Jadi harus pakai spinboard atau papan yang keras, gitu ya. Nah, nanti besok ruangannya ya ruangan OSC KGD pakai tangga. Nanti kalian naik, terus melakukan RJP-nya di sisi pasien. Jangan begini ya, nanti begini lagi. Ya, jadi kalian harus naik. Nah, jadi kalau misalnya di gawat darurat ada pasien apno, yang satu mungkin masukin epinefrin, yang satu mungkin masukin morfin, yang satu mungkin masukin apa. Ya, kita fokusnya adalah tim resus. Nah, ya kita melakukan resus. Gitu. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita standby ada di sini. Kalau misalnya pasiennya mau dibawa, kita pindahkan pasien. Oke? Ada lagi nggak mungkin besok ujiannya di sini. Pasien, atau mau ambil itu dulu ya? Wah, berarti satu penolong kan? Berarti di mana? Sini, ya kan? Ada gini aja tuh. Dan kalau mau bawa sih kalau gitu ya. Tapi udah tahu tekniknya tadi. Berapa gimana? Sambil nunggu kakaknya nyiapin sesuatu, kalian bisa bantunya ini aja. Kalau misalnya kalian sudah nurse nggak boleh, nggak ada alasan saya belum pernah kak, kalian sudah lulus mungkin saja besok ini Pak Wahyu lagi yang uji ya, atau mungkin oke, ada tanya? Kalau yang di pinggir beda aja yang buat Kita lihat aja. Kalau ada pertanyaan, nadinya ada, misalnya nadinya ada. Itu berapa Nafasnya MB? nggak ada. Itu bisa dikirim ya? Nadinya ada, nafasnya nggak ada. Pasiennya diapain? Evaluasi aja. Evaluasi. Terus kapan dia harus diberikan ini? Tadi indikasinya pasien harus berikan ini kapan? nadi ada, nafas nggak ada. Nadinya ada, Nafasnya nafasnya nggak ada. Berarti kan kalian harus mikir dong. Kan kalau ujian kan pasiennya nggak ada, tapi kalau nanti di pasiennya ini nggak ada nafasnya, berarti kita langsung respon, langsung spontan kan. Tapi kalau ketika ujian mungkin nafasnya nggak ada, tapi nadinya udah ada, berarti kan dia sebenarnya mungkin hanya bantuan jalan nafas. Tapi ini ternyata nggak bantu, ini nggak ngangkat, saturasinya masih 90. Langsung kita dok pasien intubasi, pasang ETT, endotracheal tube. Bolehkah perawat? Boleh kalau dapat delegasi dan sudah melakukan pelatihan. Karena kalau selangnya masuk salah ke pencernaan, ketika digenjot ini, masuknya ke pencernaan di sini, muncrat, mati pasiennya. Macam lambung, mantap. Ketika ini terus genjot. Nah, sampai pasiennya pasang ET-nya dimasukin, kita masukin sini selangnya. Nanti kita genjot gini. Sebelum dia pasang ventilator. Ventilator itu kan belum dapat materinya ya. Ventilator itu mesin yang mengganti paru-paru kita. Jadi paru-paru kita diganti sama mesin. Nanti mesinnya ada yang nafasnya mesin setengah, kita setengah. Ada yang full mesin semua. Ketika dicabut pasiennya bisa nafasnya bingung. Nafasnya dia lupa nafas, lupa batuk juga ada pasien. Jadi ada namanya nanti synchronized intermittent mandatory ventilation, ada pressure control, ada volume control, macam-macam modenya tergantung kekuatan si paru-paru pasiennya. Gitu ya. Kalau tadi pasiennya pneumotoraks, tension pneumotoraks, itu juga macam-macam. Jadi ya kalau tadi perhatikan aja, misalnya kuncinya bilang nadinya nggak ada, nafas nggak ada, aman ya? Terus kemudian kalau pasiennya nadinya ada, nafasnya nggak ada. Nafasnya ada, nadinya ada. Recovery position. Ayo Pak. Kalau nafasnya nggak ada, Nadinya nggak ada nafas. Sampai kapan lakukannya? Terus aja terus. Sampai capek. Sampai tidak ada tanda-tanda ini. Sampai pasien penolong. Di daftar klinik juga ada ya. Sampai mungkin penolongnya juga kelelahan. Makanya tadi nggak boleh sendiri, dia harus berdua, 30 banding 2, 30 genjot, 2 ventilation, tuker, karena capek dan kita harus cepat gitu ya, dan kita harus standby, ready langsung. Kalau tensinya makin turun, kemungkinan
pasiennya shock. Tensinya di 80-50, pasiennya diberikan obat-obatan untuk meningkatkan itu. Dia bisa kasih epinefrin atau debu-lupa dan sebagainya. Oke, ada lagi? Ini posisinya gini, nah makanya kita posisikan dulu pasien. Atau tadi ada yang tenggelam, atau kan ada dekat kali. Misalnya dekat kali gitu ya, Kereta. gitu ya. Atau karang-taruna lah, ya. Karang-taruna kan masih grace-grace, apa yang harus dilakukan nih, gitu kan? Nah kemudian nanti kita hanya melakukan bagaimana kalau AED masih ada kan? Nah jadi kita berikan seperti apa, lakukan tekniknya macam itu. Nanti dibagi 3 set, nah yang satu jadi